Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Charlie Putri Ramadhani dengan NIM B1A1232261. Saya mahasiswa Universitas Jambi, jurusan Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dengan mata kuliah Hukum Laut Internasional. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 yang dimana tentang rezim laut lepas menurut Konvensi Hukum Laut 1982 dan pengaturan hukum perikanan internasional. Rezim laut lepas merupakan konsep penting dalam hukum laut internasional yang diatur secara komprehensif dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982. Wilayah laut lepas ini adalah area di luar yurisdiksi nasional suatu negara, sehingga sering disebut sebagai Common Heritage of Mankind atau warisan bersama umat manusia. Karakteristik laut lepas ada keterbukaan. Laut lepas bersifat terbuka untuk semua negara, baik yang berpantai maupun yang tidak berpantai. Lalu ada kebebasan, semua negara memiliki kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas untuk berbagai tujuan yang damai seperti navigasi, terbang di atasnya, meletakkan kabel dan pipa bawah laut, lalu ada memancing, melakukan penelitian ilmiah. Lalu tidak ada kedaulatan, tidak ada negara yang dapat mengklaim kedaulatan atas laut lepas. Lalu pengaturan hukum perikanan internasional di laut lepas. Meskipun laut lepas merupakan wilayah bebas UNCLOS 1982, juga mengatur mengenai pengelolaan sumber daya alam di dalamnya, termasuk sumber daya ikan. Beberapa prinsip penting dalam pengaturan perikanan di laut lepas adalah: yang pertama, prinsip kehati-hatian. Negara harus menjalankan prinsip kehati-hatian dalam mengeksploitasi sumber daya ikan di laut lepas untuk mencegah penipisan stok ikan. Lalu ada kerjasama internasional. Negara-negara didorong untuk bekerja sama dalam mengelola perikanan di laut lepas, termasuk melalui pembentukan organisasi pengelolaan perikanan regional. Lalu yang terakhir ada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan. Kegiatan penangkapan ikan laut lepas harus dilakukan secara bertanggung jawab. Lalu ada tantangan dalam pengelolaan perikanan di laut lepas. Meskipun terdapat aturan yang jelas, pengelolaan perikanan di laut lepas masih menghadapi berbagai tantangan seperti sulitnya pengawasan, konflik kepentingan, lalu ilegal, unreported, lalu ada unregulated fishing gitu. Lalu upaya untuk meningkatkan pengelolaan perikanan di laut lepas. Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan, antara lain seperti penguatan kerjasama internasional. Negara-negara terus berupaya meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan perikanan di laut lepas. Lalu ada peningkatan pengawasan, penggunaan teknologi seperti satelit dan sistem pemantauan kapal semakin intensif untuk mencegah kegiatan penangkapan ikan ilegal. Lalu yang terakhir, penegakan hukum. Negara-negara perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran aturan perikanan di laut lepas. Kesimpulan, Konvensi Hukum Laut 1982 telah memberikan kerangka hukum yang komprehensif dalam mengatur penggunaan dan pengelolaan laut lepas. Laut lepas sebagai wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan negara manapun menjadi area terbuka bagi semua negara untuk memanfaatkannya. Prinsip kebebasan navigasi, penerbangan, dan kegiatan ekonomi lainnya menjadi landasan utama dalam rezim laut lepas. Konvensi Hukum Laut 1982 dan pengaturan hukum perikanan internasional bertujuan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara adil dan merata, mencegah penipisan stok ikan dan kerusakan ekosistem laut, mendorong kerjasama internasional dalam pengelolaan laut lepas. Lalu implikasi bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang.
Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar dalam pengelolaan laut lepas. Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk mengklaim zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landasan kontinen. Namun, Indonesia juga perlu aktif terlibat dalam kerjasama internasional untuk menjaga kelestarian sumber daya laut di wilayah laut lepas yang berbatasan dengan wilayah yurisdiksi nasional Indonesia. Baik, sekian penjelasan dari saya tentang rezim laut lepas. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.